Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Nidia Nurjana Sulti, mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Ekonomi Pembangunan semester 5 dengan NPM 020323110008. Selamat datang di video pembelajaran. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang penting banget dalam pembangunan ekonomi, yaitu apa? Yaitu ekonomi kelembagaan. Pernah nggak sih kalian mikir kenapa ada negara yang ekonominya maju banget, seperti Jepang atau Amerika, sementara ada juga negara yang masih tertinggal, padahal sama-sama punya sumber daya. Nah, salah satunya ada di ekonomi kelembagaan. Apa sih itu ekonomi kelembagaan? Nah, ekonomi kelembagaan adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari aturan main dalam kehidupan ekonomi. Aturan ini bisa berupa hukum formal, seperti undang-undang maupun aturan informal, seperti norma sosial atau budaya. Bayangkan kalau kita main bola tanpa aturan dan tanpa wasit, pasti kacau kan? Nah, kelembagaan itu ibarat wasit dan aturan main yang bikin ekonomi berjalan tertib. Ekonomi kelembagaan berkembang sejak awal abad ke-20. Tokoh awalnya adalah Thorstein Veblen dan Johann Comnes. Mereka bilang bahwa manusia itu nggak selalu rasional seperti yang dibilang ekonomi klasik. Dalam ekonomi kelembagaan ada beberapa hal utama, yaitu institusi formal yang mana undang-undang peraturan pemerintah, dan yang kedua institusi informal yang dimana ada norma budaya, dan ketiga yaitu hak kepemilikan yang dimana siapa berhak menguasai sumber daya, dan yang keempat adalah biaya transaksi yang dimana biaya negosiasi, kontrak, dan pengawasan, dan yang terakhir ada tata kelola yang dimana cara aturan dijalankan agar adil. Kenapa kelembagaan itu penting? Karena tanpa aturan yang jelas, aktivitas ekonomi bisa kacau. Bayangkan jika hukum lemah, investor akan takut masuk karena tidak ada kepastian. Kalau norma masyarakat mendukung kerjasama, usaha kolektif seperti koperasi bisa sukses. Tapi kalau biaya transaksinya tinggi, banyak bisnis jadi tidak efisien. Di Indonesia banyak contoh nyata ekonomi kelembagaan. Yang pertama ada koperasi lahir dari budaya gotong royong, dan yang kedua UU Desa yang memberi kewenangan pembangunan dari bawah, dan yang ketiga kebijakan larangan ekspor nikel yang bertujuan menciptakan nilai tambah di dalam negeri. Jadi kesimpulannya adalah kelembagaan adalah fondasi ekonomi, mau ada modal besar atau teknologi canggih. Kalau aturannya lemah, ekonomi sulit maju. Tapi kalau kelembagannya kuat, transparan, dan adil, pembangunan akan lebih cepat. Jadi, membangun ekonomi berarti juga membangun kelembagaan. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Dan mari kita belajar ekonomi bukan hanya dari angka, tapi juga dari aturan main yang membentuknya. Terima kasih guys, assalamualaikum.